Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di lereng perbukitan Tasikmalaya yang hijau dan asri terhampar sebuah desa kecil bernama Sukamukti. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan pinus yang menjulang tinggi, sungai jernih yang mengalir tenang, serta hamparan kebun sayur dan singkong yang rapi. Kabut tipis menyelimuti pagi hari, menyuguhkan pemandangan yang begitu damai dan sejuk, seakan alam dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni sempurna. Warga Sukamukti dikenal sebagai komunitas yang sangat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam keseharian mereka. Setiap pagi, terdengar lantunan ayat-ayat suci yang mengalun dari masjid kecil di tengah desa, menjadi pengingat akan kedekatan mereka dengan Sang Pencipta. Mereka hidup rukun, saling menghormati dan menjaga tali persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Gotong royong menjadi nafas dalam kehidupan mereka. Saat ada acara atau kebutuhan bersama, seluruh warga tanpa kecuali bahu-membahu membantu satu sama lain dengan penuh sukacita dan tanpa pamrih. Kegiatan seperti membersihkan masjid, memperbaiki jalan setapak, hingga mempersiapkan perayaan hari besar selalu berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Di Sukamukti, nilai-nilai agama dan kekeluargaan bukan sekadar ajaran, tapi sudah menjadi gaya hidup yang melekat erat. Harmoni inilah yang membuat desa ini menjadi tempat yang istimewa, sebuah rumah yang tenang dan penuh kasih, tempat di mana setiap jiwa merasa aman dan dihargai. Desa Sukamukti, Tasikmalaya terhampar di lekuk bukit yang sunyi, diselimuti kabut tipis di pagi hari dan dingin yang menusuk tulang di malam hari. Pepohonan pinus menjulang tinggi seperti jari-jari raksasa yang mencoba menggapai langit, menyisakan celah sempit bagi sinar matahari untuk menyentuh tanah. Di balik ketenangan semu itu, Sukamukti menyimpan bisikan-bisikan kuno, cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun, kadang menguap menjadi legenda, kadang menghantui dalam kenyataan. Pak Harun, seorang duda parubaya dengan uban yang mulai membanjiri rambutnya, telah menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Dia mengenal setiap jengkal tanah, setiap lekuk sungai, setiap bayangan yang menari di antara pepohonan. Namun, bahkan Pak Harun pun tak pernah menyangka bahwa ketenangan yang dia kira abadi akan terkoyak oleh kehadiran yang tak kasat mata, yang menakutkan, dan yang berbau amis darah. Rumah Pak Harun adalah bangunan tua berkayu, berdiri agak terpencil di pinggir desa, dikelilingi kebun singkong yang rimbun dan pohon mangga yang menjulang tinggi. Jendela-jendela kecilnya selalu terbuka sedikit, seolah ingin menyerap udara segar pegunungan. Namun kini terasa seperti mata yang selalu mengintai. Bau tanah basah dan lumut tua menyeruak dari setiap sudut rumah, bercampur dengan aroma kopi hitam yang menjadi teman setiap Pak Harun di pagi buta. Hari-hari Pak Harun biasanya bergulir dalam rutinitas yang monoton. Bangun sebelum subuh, salat tahajud, kemudian menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Siang hari dihabiskan dengan mengurus kebun atau sesekali pergi ke pasar desa. Malam adalah waktu paling sunyi, dihabiskan di balik trali jendela memandang bintang-bintang yang bertebaran di langit Sukamukti yang kelam. Namun beberapa minggu terakhir ada yang berbeda. Malam-malam terasa lebih panjang, lebih pekat, dan lebih menakutkan. Suara-suara aneh mulai menyelinap masuk ke dalam rumah. Awalnya hanya desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Kemudian disusul gesekan daun-daun di atap. Seolah ada sesuatu yang merayap di sana. Pak Harun mengabaikannya, berpikir itu hanya ulah tupai atau hewan malam lainnya. Tapi insting seorang pria yang telah makan asam garam kehidupan di desa terpencil ini mulai merasakan getaran yang tidak biasa. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang salah. Suatu malam saat hujan rintik-rintik jatuh membasahi genting, Pak Harun bangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Dia merasa ada yang menatapnya. Bulu kuduknya meremang. Udara di dalam kamar terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Meskipun jendela tertutup rapat, dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk.
sisa-sisa kegelisahan yang sering melandanya belakangan ini. Namun ketika dia membuka matanya, dia melihatnya di sudut ruangan tepat di samping lemari pakaiannya yang reot. Berdiri sebuah bayangan tinggi, kurus, dan diselimuti kegelapan yang pekat. Pak Harun menahan napas. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti palu. Dia mencoba mengerjapkan mata berharap bayangan itu lenyap. Tapi tidak, bayangan itu tetap di sana. Diam, tak bergerak, seolah-olah menyatu dengan kegelapan. Sebuah hawa dingin menusuk kulitnya, seolah tangan tak kasat mata sedang meremas jiwanya. "Siapa itu?" bisik Pak Harun. Suaranya tercekat. Dia meraih tongkat kayu yang selalu dia letakkan di samping tempat tidurnya. Tangannya gemetar, namun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Bayangan itu tidak menjawab. Dia tetap diam. Namun perlahan dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala memancarkan cahaya yang menakutkan seperti bara api di tengah kegelapan. Mata itu menatap Pak Harun dengan intens seolah ingin menembus jiwanya, menguliti ketakutannya. Pak Harun merasakan jantungnya seperti akan melompat keluar dari rongga dadanya. Dia sangat tahu bahwa ini bukanlah manusia. Bau amis seperti bau tanah kuburan yang baru digali bercampur dengan wangi melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Bau itu begitu kuat, begitu menyesakkan membuat Pak Harun mual. "Pergi!" teriak Pak Harun. Suaranya sedikit lebih keras kali ini. Meskipun masih bergetar, dia mengayunkan tongkatnya ke arah bayangan itu. Namun, bayangan itu hanya bergeming. Mata merahnya semakin menyala dan Pak Harun bisa merasakan gelombang energi negatif yang terpancar darinya. Menekan dirinya, membuatnya sulit bernapas. Ya, tiba-tiba merasakan berat yang luar biasa di dadanya. Seolah ada beban tak kasat mata yang menimpanya. Nafasnya mulai tersengal-sengal. Saat itulah suara itu muncul. Sebuah suara tawa, tapi bukan tawa biasa. Tawa itu melengking tinggi, meliuk-liuk di udara, memenuhi setiap sudut ruangan. Seolah-olah ribuan wanita sedang tertawa bersamaan. Tawa itu terdengar seperti jeritan kesakitan, seperti bisikan kematian, seperti melodi yang dimainkan oleh iblis. Tawa itu menusuk gendang telinga Pak Harun membuatnya ingin menjerit, ingin menutup telinganya rapat-rapat. Pak Harun menutup matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi. Dia menggenggam erat tongkatnya, berdoa dalam hati agar makhluk itu pergi. Ketika dia membuka matanya lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Ruangan kembali diselimuti kegelapan yang biasa. Bau amis dan wangi melati pun perlahan memudar. Hanya hawa dingin yang tersisa dan detak jantung Pak Harun yang masih berdebar kencang. Dia menghabiskan sisa malam itu dalam keadaan terjaga, meringkuk di tempat tidur. Selimut menutupi seluruh tubuhnya, seolah bisa melindunginya dari ancaman tak kasat mata. Pikirannya kalut. Dia mencoba mencari penjelasan logis, namun tidak ada. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, itu bukanlah ilusi, itu nyata. Sebuah kengerian yang baru saja menyentuh kehidupannya. Keesokan harinya, Pak Harun bangun dengan tubuh lemas dan mata merah. Malam yang mencekam itu telah menguras energinya. Dia mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ada perubahan dalam dirinya. Ketakutan itu telah meresap ke dalam tulangnya, membayangi setiap langkahnya. Saat dia menyeduh kopi, tangannya sedikit bergetar. Aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa hambar. Dia keluar rumah menghirup udara pagi yang dingin. Kebun singkongnya terlihat sama. Pohon mangganya tetap menjulang tinggi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ada aura gelap yang menyelimuti semuanya yang membuatnya merasa diawasi seperti ada mata tak terlihat yang mengikutinya. Ketika dia sedang membersihkan rumput liar di kebun, dia mendengar lagi tawa itu. Kali ini tawa itu lebih pelan, lebih jauh, seolah-olah datang dari arah hutan di belakang rumahnya. Namun dia tidak salah dengar. Itu adalah tawa yang sama. Tawa melengking yang menusuk. Pak Harun segera menegakkan tubuhnya menatap ke arah hutan. Hutan itu tampak gelap dan pekat, dipenuhi pepohonan rimbun yang saling berpelukan, menciptakan bayangan-bayangan aneh. Dia tidak melihat apa-apa.
Namun dia tahu dia merasakannya. Makhluk itu ada di sana, bersembunyi di balik dedaunan mengawasinya. Dia kembali ke rumah, buru-buru menutup pintu dan jendela. Jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba menyibukkan diri, membersihkan rumah, menata perabotan. Apa saja yang bisa mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang mencekik. Tapi sia-sia. Setiap gerakan, setiap suara, setiap bayangan yang menari di sudut mata seolah mengingatkannya pada malam yang mengerikan itu. Menjelang sore, suasana di Sukamukti mulai berubah. Langit mendung, awan gelap menggantung rendah dan angin mulai berhembus kencang membawa serta dingin yang menusuk. Pak Harun duduk di teras memandang ke arah jalan desa yang mulai sepi. Orang-orang mulai masuk ke dalam rumah mempersiapkan diri untuk malam yang akan datang. "Pak Harun, kok melamun saja?" Suara seorang wanita datang menghampiri. Pak Harun tersentak. Dia tidak menyadari kehadiran Bu Hasan, tetangganya yang rumahnya agak jauh di seberang kebun. Bu Hasan adalah wanita parubaya yang ramah, selalu tersenyum, dan sering membawa makanan ke rumah Pak Harun. Bu Hasan, tidak hanya menikmati sore saja," jawab Pak Harun sambil mencoba tersenyum meskipun bibirnya terasa kaku. Bu Hasan melangkah mendekat. Matanya menatap Pak Harun dengan prihatin. Pak Harun pucat sekali. "Sakit ya?" Pak Harun menggeleng. "Tidak, Bu. Mungkin hanya kurang tidur saja." "Jangan bohong, Pak Harun. Saya kenal Pak Harun sudah puluhan tahun. Ada apa?" Pak Harun terlihat sangat ketakutan, kata Bu Hasan. Suaranya melembut, penuh perhatian. Pak Harun ragu-ragu. Haruskah dia menceritakan apa yang dia alami? Siapa yang akan percaya? Mereka mungkin akan menganggapnya sudah pikun atau berhalusinasi. Namun, dia juga tidak bisa menyembunyikan ketakutannya sendirian. Beban ini terlalu berat. "Bu, saya melihat sesuatu tadi malam," kata Pak Harun. Suaranya nyaris berbisik. Dia menceritakan apa yang dia lihat dari bayangan di sudut kamar. Mata merah menyala hingga tawa melengking yang menghantui. Dia bahkan menceritakan bau amis dan wangi melati yang kuat. Bu Hasan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah pucat seiring dengan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Harun. Setelah Pak Harun selesai bercerita, Bu Hasan terdiam sejenak. Tatapannya menerawang seolah sedang menggali memori lama. "Kuntilanak merah," bisik Bu Hasan pelan, nyaris tak terdengar. Pak Harun terkejut. "Kuntilanak merah? Apa itu, Bu?" Bu Hasan menatap Pak Harun. Matanya penuh kekhawatiran. "Dulu waktu saya masih kecil, ada cerita tentang kuntilanak merah di hutan belakang desa kita ini, Pak Harun. Katanya dia itu arwah penasaran seorang gadis yang meninggal tragis di sana dibunuh. Dia selalu muncul dengan mata merah menyala dan wangi melati yang sangat kuat. Orang-orang bilang dia haus darah dan selalu mengganggu orang yang lemah imannya." Jantung Pak Harun kembali berdebar kencang. Cerita itu yang dia dengar dari Bu Hasan seolah mengonfirmasi semua ketakutannya. Makhluk yang dia lihat itu memang ada dan dia punya nama kuntilanak merah. "Tapi kenapa? Kenapa dia mengganggu saya, Bu?" tanya Pak Harun. Suaranya bergetar. Bu Hasan menggeleng. "Saya tidak tahu, Pak Harun. Tapi yang jelas dia sudah menunjukkan dirinya kepada Pak Harun. Ini pertanda buruk. Pak Harun harus hati-hati." "Lalu saya harus bagaimana, Bu?" "Banyak-banyak berdoa, Pak Harun. Dan jangan pernah menatap matanya terlalu lama. Mereka bilang, jika kau menatap matanya terlalu lama, dia akan menarikmu ke dunianya." Nasihat Bu Hasan suaranya serius. "Dan satu lagi, jangan pernah keluar rumah saat malam tiba, terutama saat hujan lebat. Dia suka berkeliaran di malam yang pekat." Malam itu, Pak Harun merasa lebih takut dari sebelumnya. Nasihat Bu Hasan hanya menambah ketakutannya. Dia duduk di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Setiap suara, setiap desiran angin membuatnya tersentak. Dia mencoba membaca Yasin, namun konsentrasinya buyar. Pikiran tentang mata merah yang menyala, tawa melengking, dan wangi melati yang menyesakkan terus menghantuinya.
Sekitar pukul 11 malam saat desa sudah benar-benar sunyi, Pak Harun mendengar suara aneh dari luar. Suara itu seperti gesekan kain yang ditarik di atas tanah. Pelan namun jelas terdengar. Suara itu mendekat. Semakin dekat hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Pak Harun menahan napas. Dia sangat tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Bau amis dan wangi melati yang kuat kembali menyeruak. Lebih pekat dari sebelumnya, seolah-olah makhluk itu sedang berada tepat di depannya. Tiba-tiba sebuah ketukan terdengar di pintu. Ketukan itu pelan, namun berirama. Seolah-olah ada jari-jari tak kasat mata yang mengetuknya. Pak Harun memejamkan mata, menggenggam erat tasbih di tangannya. Dia mencoba berdoa, membaca ayat-ayat suci, namun bibirnya terasa kaku, suaranya tidak keluar. Ketukan itu berhenti. Kemudian disusul suara lain. Suara itu adalah bisikan, pelan namun jelas memanggil namanya. Harun! Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita lembut namun menyeramkan, seperti bisikan kematian yang memanggil mangsanya. Suara itu meliuk-liuk, menembus dinding, masuk ke dalam telinga Pak Harun, meremas jiwanya. Pak Harun menahan napas. Dia tidak berani bergerak. Dia tidak berani menjawab. Dia hanya ingin suara itu berhenti, ingin makhluk itu pergi. Harun keluar. Bisikan itu semakin kuat, semakin mendesak. Pak Harun merasakan hawa dingin yang menusuk. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencoba meraihnya melalui celah pintu. Dia tahu jika dia membuka pintu atau bahkan hanya mengintip, dia akan terperangkap. Ya, ingat nasihat Bu Hasan, jangan menatap matanya. Pak Harun memejamkan matanya rapat-rapat berdoa sekuat tenaga. Dia merasa air mata mulai menetes di pipinya. Ketakutan itu telah merenggut semua keberaniannya. Dia hanya seorang pria tua sendirian menghadapi kengerian yang tak bisa dia pahami. Hening. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, bisikan itu berhenti. Bau amis dan wangi melati pun perlahan memudar. Pak Harun membuka matanya perlahan. Suasana kembali sunyi. Hanya ada suara jangkrik di luar dan detak jantungnya yang masih berdebar kencang. Dia menunggu memastikan makhluk itu benar-benar pergi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, dia bangkit dari duduknya mendekati pintu. Dia menempelkan telinganya ke pintu mendengarkan ada suara tangan. Dia mengintip dari celah kecil di jendela. Di luar kegelapan malam masih pekat diselimuti kabut tipis. Pepohonan di seberang rumah tampak seperti siluet raksasa yang menakutkan. Tidak ada apa-apa. Pak Harun kembali ke kursinya mencoba menenangkan dirinya. Ya tahu ini baru permulaan. Kuntilanak merah itu sudah menunjukkan dirinya dan dia tidak akan mudah menyerah. Malam-malam yang akan datang akan menjadi lebih panjang, lebih menakutkan, dan lebih mencekam. Beberapa hari berikutnya teror itu berlanjut tidak se-ekstrem malam pertama. Namun cukup untuk membuat Pak Harun ketakutan yang konstan. Setiap malam tawa melengking itu akan terdengar dari kejauhan. Terkadang dari arah hutan, terkadang dari arah kebun, terkadang dari arah sungai. Suara itu selalu berubah-ubah, seolah-olah makhluk itu sedang bermain-main dengannya, mengelilinginya, menjebaknya dalam lingkaran ketakutan. Kadang dia akan mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah, di ruangan yang berbeda. Ketika Pak Harun menghampiri, suara itu akan berhenti dan hanya ada keheningan yang menyesakkan. Pernah suatu malam saat dia sedang buang air kecil di toilet yang terletak di belakang rumah, dia merasakan sesuatu menyentuh bahunya dingin seperti es. Ketika dia menoleh tidak ada apa-apa. Namun dia tahu makhluk itu ada di sana, mengawasinya bahkan menyentuhnya. Setiap pagi Pak Harun akan menemukan jejak aneh di sekitar rumahnya. Terkadang itu adalah jejak kaki yang terlalu besar untuk kaki manusia yang muncul begitu saja di tanah basah. Meskipun tidak ada hujan semalaman, terkadang dia akan menemukan rambut panjang berwarna hitam tergeletak di teras rumahnya. Meskipun tidak ada wanita yang pernah datang berkunjung ke rumahnya, bau amis dan wangi melati pun selalu tercium. Terutama di malam hari meresap ke dalam kain gorden, ke dalam selimut, bahkan ke dalam pori-pori kulitnya. Pak Harun mencoba meminta bantuan. Dia bercerita kepada beberapa tetangga dekatnya. Namun sebagian besar hanya menatapnya dengan rasa kasihan. Berpikir,
namun sebagian besar hanya menatapnya dengan rasa kasihan. Berpikir Pak Harun sudah pikun atau berhalusinasi. Hanya Bu Hasan yang percaya. Namun dia pun tidak bisa berbuat banyak selain menyuruh Pak Harun untuk berdoa. Ketakutan itu mulai memakan Pak Harun dari dalam. Dia menjadi kurus. Matanya cekung dan tidurnya tidak pernah nyenyak. Dia bahkan mulai menghindari pergi ke pasar desa, takut bertemu orang, dan harus menjelaskan kondisinya yang semakin memburuk. Dia merasa sendirian terperangkap dalam lingkaran teror ini. Suatu sore saat dia sedang duduk di teras, Pak Harun melihat seorang pria tua berjalan di jalan desa. Pria itu adalah Mbah Karta, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dia jarang terlihat dan biasanya hanya muncul saat ada masalah besar di desa. Dengan sedikit harapan, Pak Harun memanggil Mbah Karta. "Mbah Karta, tunggu sebentar," seru Pak Harun. Mbah Karta menoleh. Matanya yang tua dan bijaksana menatap Pak Harun. "Ada apa, Nak Harun? Wajahmu tampak sangat lelah." Pak Harun menceritakan semua yang dia alami kepada Mbah Karta dari awal hingga teror yang terus berlanjut. Mbah Karta mendengarkan dengan tenang. Sesekali mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi terkejut atau tidak percaya. Setelah Pak Harun selesai bercerita, Mbah Karta menghela napas panjang. Jadi dia sudah muncul lagi rupanya. Katanya pelan, "Maksud Mbah, ini bukan pertama kalinya?" Tanya Pak Harun penasaran. Mbah Karta mengangguk. "Tidak, Nak Harun, kuntilanak merah itu memang sering muncul di Sukamukti. Dulu puluhan tahun yang lalu dia pernah meneror desa ini. Banyak orang yang menjadi korban. Tapi setelah beberapa lama dia menghilang. Kami kira dia sudah pergi selamanya. Lalu kenapa dia kembali? Mbah, ada yang mengganggunya? Atau mungkin dia menemukan jalan baru untuk kembali ke dunia kita?" "Jelas, Nak Harun," suara Mbah Karta pelan. "Tapi yang jelas dia datang untuk mencari sesuatu." "Mencari apa, Mbah?" Mbah Karta menggeleng. "Itulah yang belum saya ketahui. Tapi saya akan mencoba membantu Harun. Saya akan mencoba melihat apa yang dia inginkan. Tapi saya perlu waktu. Sementara itu, kau harus tetap kuat. Jangan biarkan dia mengambil alih pikiranmu." "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Teruslah berdoa, Nak Harun. Dan jangan pernah berinteraksi langsung dengannya. Jangan menatap matanya dan jangan pernah mengikuti panggilannya. Dia sangat pandai dalam memanipulasi pikiran manusia." Mbah Karta kemudian memberikan Pak Harun seuntai benang putih yang sudah diikat simpul-simpul tertentu. "Ini kalungkan di lehermu. Ini bukan jimat, hanya pengingat agar kau selalu berhati-hati dan selalu ingat kepada Tuhan. Dia tidak bisa melindungimu sepenuhnya, tapi dia bisa menjadi penguat imanmu." Pak Harun menerima benang itu dengan tangan gemetar. Sedikit harapan muncul dalam dirinya. Setidaknya ada seseorang yang percaya padanya dan bersedia membantu. Malam itu dengan benang putih melingkar di lehernya, Pak Harun merasa sedikit lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah malam, suara tawa melengking itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Seolah-olah dia sudah berada tepat di luar jendela kamarnya. Pak Harun menahan napas. Dia mendengar suara kuku panjang yang menggaruk-garuk kaca jendela. Pelan namun jelas terdengar. Suara itu begitu mengerikan. Seolah-olah makhluk itu sedang mencoba memecahkan kaca masuk ke dalam kamarnya. Pak Harun memejamkan mata, menggenggam erat benang putih di lehernya. Dia merasakan hawa dingin menusuk dan bau amis yang bercampur wangi melati yang menyengat kembali memenuhi ruangan. Kemudian suara bisikan itu kembali. Kali ini bisikan itu terdengar lebih jelas, lebih mendesak. "Harun, ikutlah denganku." Jantung Pak Harun berdebar kencang. Dia mencoba mengabaikannya, mencoba tetap fokus pada doanya. Namun bisikan itu semakin kuat. Seolah-olah makhluk itu sedang berbicara langsung ke dalam otaknya, mencoba meracuni pikirannya. "Kau akan lebih tenang bersamaku." Pak Harun merasa kepalanya mulai pusing. Suara itu begitu persuasif, begitu memikat. Seolah-olah dia bisa menemukan kedamaian jika dia mengikuti panggilannya.
Dia merasakan kakinya mulai bergetar seolah ingin bangkit dan membuka pintu. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Seperti ada jarum tajam yang menusuk jantungnya. Nyeri itu membuatnya tersentak mengembalikan kesadarannya. Dia teringat nasihat Mbah Karta. Jangan biarkan dia mengambil alih pikiranmu dengan sisa-sisa kekuatannya. Pak Harun berteriak, "Pergi, aku tidak akan ikutmu." Hening, suara garukan di jendela berhenti. Bisikan itu pun menghilang. Bau amis dan wangi melati pun memudar. Pak Harun membuka matanya. Napasnya terengah-engah. Dia masih merasakan sisa-sisa hawa dingin yang menusuk. Dia tahu hampir saja terperangkap. Makhluk itu semakin agresif, semakin pandai memanipulasi. Benang putih itu entah bagaimana telah membantunya menyingkirkan pengaruh makhluk itu. Namun kejadian itu meninggalkan bekas. Pak Harun kini tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Kuntilanak merah itu tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan terus datang, terus mengganggu sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Pak Harun menatap keluar jendela menembus kegelapan malam. Di balik pepohonan yang menjulang tinggi, di balik kabut tipis yang menyelimuti Sukamukti, dia tahu bahwa kuntilanak merah itu sedang mengintai. Malam-malam setelah pertemuan dengan Mbah Karta, bukannya mereda, teror kuntilanak merah justru semakin menjadi-jadi. Makhluk itu seolah tahu Pak Harun telah mencari bantuan dan kini dia menunjukkan kemarahannya. Ketenangan yang sempat dirasakan Pak Harun setelah menerima benang putih dari Mbah Karta kini terkoyak oleh agresi yang lebih brutal. Suara-suara yang semula hanya bisikan dan tawa kini berubah menjadi jeritan. Jeritan melengking yang menusuk seolah-olah berasal dari ribuan tenggorokan yang dicekik secara bersamaan. Jeritan itu tidak hanya terdengar dari luar, melainkan juga dari dalam rumah, dari setiap sudut, dari bawah tempat tidur, bahkan dari dalam lemari. Pak Harun akan terbangun tengah malam dengan jantung berdebar kencang. Mendengar jeritan itu merayap di sekelilingnya, membuat bulu kuduknya meremang hingga ke ubun-ubun. Bau amis dan wangi melati pun kini tidak hanya datang di malam hari. Di siang bolong saat Pak Harun sedang membersihkan kebun, tiba-tiba bau itu akan menyeruak begitu kuat hingga membuat perutnya mual. Terkadang dia bahkan merasa mual hingga muntah. Seolah-olah aroma kematian itu telah meresap ke dalam tubuhnya. Pernah suatu sore Pak Harun sedang duduk di teras mencoba membaca koran lama yang dia temukan. Tiba-tiba koran itu jatuh dari tangannya. Dia melihat sebuah noda merah darah yang mengering terbentuk dari tetesan-tetesan kecil muncul begitu saja di lantai kayu terasnya. Noda itu berbentuk seperti tapak kaki wanita kecil. Namun jelas Pak Harun membeku. Dia sangat tahu siapa yang meninggalkan jejak itu. Itu adalah sentuhan kuntilanak merah. Sebuah pesan, sebuah ancaman yang nyata. Tubuh Pak Harun semakin kurus, wajahnya cekung, matanya selalu merah karena kurang tidur. Dia makan sangat sedikit dan terkadang bahkan tidak bisa menelan makanan karena ketakutan yang mencekik. Keberaniannya yang selama ini menjadi tamengnya kini mulai terkikis. Dia mulai berbicara sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan berakhir. Namun di dalam hatinya dia tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Suatu malam teror itu mencapai puncaknya. Hujan deras mengguyur Sukamukti. Petir menyambar-nyambar di langit yang gelap. Angin menderu kencang menggerakkan pepohonan. Seolah-olah mereka sedang menari diiringi jeritan iblis. Pak Harun meringkuk di bawah selimut mencoba menutup telinganya dari suara gemuruh alam yang bercampur dengan suara-suara aneh dari makhluk tak kasat mata. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan pelan seperti sebelumnya, melainkan ketukan yang brutal. Seolah-olah seseorang sedang mencoba mendobrak pintu. Gubrak, gubrak, gubrak. Suara itu bergema di seluruh rumah membuat jendela-jendela bergetar. Seolah-olah akan pecah. Pak Harun bangkit dari tempat tidur. Tangannya gemetar. Dia tahu kuntilanak merah itu tidak lagi bermain-main. Dia datang untuk sesuatu yang lebih dari sekadar mengganggu. Kemudian suara tawa melengking yang menusuk kembali terdengar. Kali ini begitu dekat. Seolah-olah makhluk itu sudah berada di balik pintu. Tawa itu diikuti oleh jeritan-jeritan kesakitan, suara tangisan pilu,
dan bisikan-bisikan mengerikan yang memanggil namanya. "Harun, bukalah pintumu." Suara itu terdengar seperti paduan suara neraka, membingungkan, memekakan telinga, dan membuat Pak Harun ingin berteriak sekuat tenaga. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang dan bau amis yang bercampur wangi melati kini begitu pekat, hingga membuat paru-parunya sesak. Pak Harun meraih tongkatnya yang kini menjadi satu-satunya senjatanya. Dia melangkah perlahan menuju pintu depan meskipun kakinya terasa lemas. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun dia merasa harus menghadapinya. Ketika dia mendekati pintu, dia melihat bayangan hitam besar menari-nari di balik celah pintu diselingi kilatan merah dari mata yang menyala. Pak Harun tahu itu adalah kuntilanak merah. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Pak Harun. Suaranya bergetar, namun dia mencoba untuk tetap tegas. Suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Hanya ada suara hujan yang mengguyur di luar. Kemudian dari balik pintu terdengar suara bisikan. Kali ini begitu dekat. Seolah-olah kuntilanak merah itu menempelkan wajahnya ke celah pintu. "Aku menginginkan keheninganmu. Kau telah mengambilnya dariku." Pak Harun tidak mengerti maksudnya. "Keheningan? Apa yang telah aku ambil? Apa maksudmu?" Tanya Pak Harun lagi merasa bingung dan takut. Tiba-tiba sebuah suara melengking keras terdengar. Begitu memekakan telinga hingga Pak Harun terjatuh ke lantai. Tangannya menutup telinga. Suara itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk otaknya membuatnya pusing dan mual. Saat dia terjatuh, dia merasakan sesuatu yang dingin dan berambut panjang menyentuh wajahnya. Seolah-olah kuntilanak merah itu telah melewati celah pintu dan mendekatinya. Bau amis dan wangi melati kini begitu kuat membuat Pak Harun ingin muntah. Dia membuka matanya. Di atasnya mengambang adalah sosok yang dia takutkan. Wanita itu dengan rambut panjang terurai dan gaun putih yang kotor melayang tepat di atasnya. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala seperti bara api dan bibirnya tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi yang runcing. Di gaunnya terlihat noda-noda merah yang mengering seperti bekas darah. Pak Harun menahan napas, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap mata merah itu yang kini terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia merasakan jiwanya tertarik seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba merenggutnya dari tubuhnya. "Kau akan tahu sebentar lagi," bisik kuntilanak merah. Suaranya terdengar seperti angin yang berdesir di antara bebatuan kuburan. Senyumannya semakin lebar, semakin menyeramkan. Tiba-tiba Mbah Karta muncul di pintu kamar Pak Harun. Wajahnya serius membawa sebuah keris tua yang diselubungi kain putih. Di belakang Mbah Karta, beberapa warga desa dengan wajah ketakutan namun bertekad berdiri di belakangnya. Mereka membawa obor dan senter menerangi kegelapan. "Pergi kau makhluk terkutuk," teriak Mbah Karta. Suaranya lantang dan berwibawa. Dia mengayunkan keris itu ke arah kuntilanak merah. Kuntilanak merah melengking kesakitan. Sebuah suara yang sangat mengerikan seolah-olah terbuat dari kengerian itu sendiri. Tubuhnya berasap dan dia menghilang dalam sekejap menyisakan bau amis dan wangi melati yang masih pekat. Mbah Karta mendekati Pak Harun yang masih terbaring lemas di lantai. "Nah Harun, kau baik-baik saja?" Pak Harun mengangguk lemah, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. "Mbah, dia masuk. Saya tahu dia sangat kuat." "Nah Harun, tapi kita harus melawannya. Kau tidak sendirian," kata Mbah Karta membantu Pak Harun untuk bangkit. Para warga desa meskipun masih gemetar ketakutan, kini merasa sedikit lega melihat kuntilanak merah itu pergi. Mereka telah mendengar jeritan dan ketukan brutal dari rumah Pak Harun. Dan itu telah membuat mereka mengambil keputusan. Keesokan harinya, seluruh warga desa Sukamukti berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka terlihat lelah, ketakutan, dan prihatin. Berita tentang teror di rumah Pak Harun telah menyebar luas. Dan kini semua orang tahu bahwa kuntilanak merah itu telah kembali. Mbah Karta berdiri di depan. Matanya menatap setiap wajah di ruangan itu. "Saudara-saudaraku sekalian, kita semua tahu apa yang terjadi. Makhluk itu sudah kembali dan dia semakin kuat. Jika kita tidak bertindak, dia akan terus mengganggu kita, mungkin bahkan memakan korban." Suasana menjadi gaduh.
Beberapa orang mulai berbicara menunjukkan ketakutan mereka. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Mbah? Tanya salah seorang warga. Kita sudah mencoba berbagai cara, tapi dia tidak pergi. Dia mencari sesuatu, jawab Mbah Karta. Dia menginginkan keheningan itu, sesuatu yang dia katakan kepada Pak Harun. Keheningan, ujar seorang ibu-ibu, bingung. Kuntilanak merah itu konon adalah arwah seorang gadis bernama Siti yang meninggal tragis di hutan itu puluhan tahun yang lalu. Jelas Mbah Karta suaranya pelan. Dia dibunuh dan dikubur tanpa nisan. Arwahnya tidak tenang dan dia mencari keadilan. Mencari kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan. Lalu apa hubungannya dengan Pak Harun? Tanya warga lain. Mbah Karta menatap Pak Harun. Saya belum tahu pasti. Tapi ada kemungkinan Pak Harun atau rumahnya memiliki kaitan dengan masa lalu gadis itu atau lokasi pembunuhannya. Atau mungkin dia hanya menjadi target acak karena energinya yang lemah akibat kesedihan dan kesendirian setelah kepergian istrinya. Suasana kembali hening. Semua orang mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Jadi kita harus membantunya mendapatkan kedamaian itu? Tanya seorang pemuda. Ya. Jawab Mbah Karta tegas. Kita tidak bisa melawan makhluk halus dengan kekerasan fisik. Kita harus menenangkan arwahnya. Dan untuk itu kita harus membersihkan tempatnya, membersihkan energi negatif yang menyelimutinya. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya warga desa mencapai kesepakatan. Mereka sepakat untuk melakukan ruqyah di rumah Pak Harun. Ini adalah upaya terakhir. Sebuah ritual spiritual yang mereka yakini dapat mengusir energi negatif dan menenangkan arwah yang gelisah. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.